Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi salam sejahtera bagi kita semua. Wilujeng Wayahkia, Sobat Mang Oka yang berakal dan berakhlak. Hari ini Mang Oka kedatangan tamu istimewa, teman SMA saya, waktu di SMA 2. Sekarang udah jadi direktur di Jasa Marga ya. Alhamdulillah mau nih, mau ngobrol. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum Kang Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Kang Damang ya Agus, Kak Okanya. langsung aja ya. Saya teh mau nanya dulu tuh kenapa Kang Agus bisa nyasar ke SMA 2? Kan pinter ya. Biasanya orang-orang pinter tuh masuk SMA 3 kalau di Bandung mah. Ya, non Kak. Jadi saya itu SMP 1 karena tinggalnya kan dekat Pasir Kaliki ya. Nah, kemudian saat SMA, memang SMA itu udah mulai berpikir, wah kalau nanti habis SMA mau kemana? Karena orang Bandung kan kayaknya kalau kuliah itu ya ITB, UNPAD gitu dah. Orang Bandung mah jarang yang mau pergi jauh gitu ya, keluar pulau, pasti ya senangnya berkumpul keluarga gitu. Jadi pilihan utama pasti ITB dan UNPAD. Nah, saya menyadari itu bahwa SMA itu pilihannya harus baik karena nanti jalan menuju ke persiapan ke universitas. Nah, tapi ada hal yang memang sangat saya takutkan saat itu. Saya tidak bisa berenang. Jadi, jadi memang rada konyol ya. Saya baru berpikir sekarang. Saya mengambil keputusan yang completely wrong saat itu. Jadi dengan memilih, udah nyari aja SMA yang nggak ada berenangnya gitu. Jadi simple banget gitu. Keputusan besar yang didasarkan atas pertimbangan yang sangat sepele gitu. Nah, saya sekarang berbekal dari pengalaman memilih SMA, kemudian begitu saya kesulitan ya, alhamdulillah bisa masuk kuliah ke ITB ya ini aduh berkah dari Allah yang Maha Kuasa gitu. Karena memang tidak mudah, tapi alhamdulillah saya punya teman-teman yang sangat baik di SMA, mensupport dengan soal-soal bimbingan tes ya, Kang Oka. Kang Oka mungkin memahami, saya bukan orang yang punya kemampuan cukup ya, keluarga saya sangat terbatas saat itu. Jadi saya nggak dimungkinkan untuk ikut bimbingan tes. Tapi teman-teman sangat baik, ngajak saya untuk ikut belajar bareng dan saya di-share soal-soal itu. Jadi saya dulu itu belajar latihan soal karena teman-teman share. Si Kang Roni share saya soal teknos, Kang Iman soal ICT, Deda soal Ganesha Operation gitu ya. Kang Oka kalau nggak salah apa ya ICT apa Enggak, IPM aku gitu juga ya. nggak ikutan lagi. Oh Aku juga enggak, nah termasuk menengah gitu. bawah. Gitu Kak Oka. Jadi saya dapat banyak soal dan banyak share dengan teman-teman. Nah, itu yang jadi bekal. Alhamdulillah saya bisa masuk ke ITB. Jurusannya saat itu cukup ini ya, teknik sipil kan cukup banyak peminat. Nah, waktu saya di tingkat pertama saya merasakan kesulitan yang luar biasa saat mengikuti mata kuliah kalkulus, fisika, kimia gitu. Tapi saya ngelihat kiri kanan kok teman-teman saya itu semuanya pada mudah gitu. Saya punya kesimpulan bahwa saat itu kualitas SMA 2 memang agak di bawah saat itu ya, tahun 90, tapi sekarang luar biasa. Jadi saya bisa melihat bahwa modal SMA untuk masuk universitas itu sangat penting. Jadi saya bisa memahami sekarang kenapa yang dari luar kota itu sampai kos di Bandung untuk masuk ke SMA 3 Bandung. Nah, karena SMA 3 ya punya pengalaman dan punya reputasi yang sangat baik ya. Jadi orang-orang ngejar itu. Nah, saya nggak memikirkan itu saat itu. Pokoknya saya nyari sekolah yang nggak ada berenang. Pertimbangannya SMA 4 ada berenang, SMA 5 ada berenang, SMA 3 ada berenang. Saya nyari yang deket-deket aja. SMA 6 ada berenang, SMA 2 nggak ada berenang. Nah, saya pilih SMA 2. Jadi bukan karena bagus atau buruknya SMA itu, tapi hanya berdasarkan yang nggak ada berenang. Nah, ini benar-benar keputusan yang harus saya bayar dengan perjuangan keras ya. Saat SMA, alhamdulillah bisa masuk ke ITB dan di tahun pertama saya kesulitan banget. Kalkulus dapat D, kimia dapat D, fisika dapat D. Gitu. Untung di tahun pertama dengan IP yang ya nyaris 2 gitu ya. Kemudian bisa recovery di semester selanjutnya dan alhamdulillah lulus tepat waktu. Nah, dari sana saya berpikir kalau saya punya kesulitan harus saya hadapi. Jadi Kang Oka, alhamdulillah sekarang saya udah bisa berenang.
Alhamdulillah. Jadi Mana ada kolamnya kan sekarang di rumah. Jadi anak-anak saya itu memang jago berenang, anak-anak. Dan saat saya minta agar ada yang melatih berenangnya, saya ikut bareng anak saya gitu. Saya dilatih sama anak saya. Kalau dilatih sama orang lain memalu. Gitu. Alhamdulillah saya bisa berenang dan saya berpikir saya bisa kok berenang. Jadi dulu sebenarnya waktu saya SMP SMA lebih mudah untuk saya bisa berenang dibanding saat ini sudah berumur sekarang. Tapi saya bisa saat ini. Nah, akhirnya saya berpikir apapun yang ditugaskan ke saya, apapun yang harus saya hadapi, insya Allah saya bisa. I must face it gitu. Saya harus hadapi, saya harus taklukkan gitu. Nah, ini berpengaruh besar terhadap apa yang menjadi strategi dan cara saya bersikap di pekerjaan ya, Kak Oka ya. Jadi saya ngambil hikmahnya. Jadi kalau sekarang kita gagal nggak apa-apa, ambil hikmahnya. Berhasil, alhamdulillah ambil hikmahnya. Jadi kita selalu memiliki kesempatan untuk makin membaik, memperbaiki diri gitu ya di kondisi apapun, termasuk di tadi pemilihan SMA itu. Tapi alhamdulillah salah pilih jadi ketemu saya kan. Alhamdulillahnya itu hikmahnya benar. Saya bersyukur banget. Jadi kita bisa lihat ya kalau kayak di kelas 1 itu masih tetap sering kumpul gitu lah. Rombongan kelas 1 di SMA. Kemudian masuk ke penjurusan. Kita di kelas fisika ya. Terusnya di kelas fisika kita pun masih kumpul. Jadi saya bersyukur dengan teman kelas 1 itu masih rutin dan interaksinya intens. Begitu juga dengan teman kelas 2, kelas 3 di jurusan fisika ya. Jadi ini menandakan bahwa saya dengan pertimbangan memilih yang tidak ada berenangnya, tetapi saya sudah mendapatkan manfaat yang sangat baik, bisa mendorong saya masuk ke ITB dan saya memiliki teman-teman yang inilah saya lihat semuanya alhamdulillah untuk mendorong saya ke arah ke kebaikan. Dulu di ITB ada ikut ekskul nggak atau cuman fokus ke pelajaran aja? Ikut Kak. Jadi saya ya pertama mah karena wajib gitu ya. Jadi waktu tahun pertama itu wajib. Saya ikut lingkung seni Sunda. Ikut lingkung seni Sunda. Kemudian setelah itu ya ikut di himpunan gitu ya. Di himpunan saya beberapa pertama jadi seksi organisasi, kemudian ikut dan di acara penerimaan mahasiswa baru, ya saya juga ikut di kepanitiaan. Memang selama saya kuliah di ITB ya, saya ikut organisasi tapi hanya anggota saja. Jadi tidak ada posisi yang memang posisi penting gitu ya yang saya emban karena saat itu wah luar biasa lah. Teman-teman yang dari luar daerah itu mereka begitu aktif, punya kesempatan untuk berorganisasi sehingga saya saat itu yang memang dari sisi confidence-nya masih kurang, saya ikut di semua kegiatan di jurusan, tetapi ya saya hanya anggota saja. Saya banyak balas kondisi tersebut di lingkungan ya, jadi di RT, di RW gitu ya. Kemudian di saat di pekerjaan saya ikut di serikat karyawan, kemudian ikut di berbagai inisiasi proyek gitu ya, alhamdulillah. Jadi di sini saya mungkin nggak bisa berkontribusi dan ikut di posisi-posisi kunci, tapi di tempat lain yang saya punya ruang, nah saya optimalkan dan alhamdulillah balancing terjadi dan ya seperti saat ini saya mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari semua yang dijalani. Ini Kang Agus pernah kerja di tempat lain nggak sebelum ke Jasa Marga atau memang ini satu-satunya tempat bekerja? Ya, jadi saya di ITB itu di semester 6 itu udah kerja tuh Kang. Jadi kerja nomor 1 ya kerja ya bantu-bantu dosen ya. Jadi sambil memperkuat keilmuan yang dipelajari. Nah dosen itu kebanyakan banyak penelitian dan banyak pekerjaan research gitu. Nah saya ikut. Jadi sebetulnya ini lebih ke bagaimana meningkatkan, mempraktekkan apa yang dipelajari, tapi dapat uang gitu. Itu satu. Mulai semester 6, kemudian saya juga dengan beberapa teman itu mendirikan semacam bimbel
diingat Logika Group saat itu. Itu dapat uang lumayan cukup banyak gitu ya, banyak yang memang mensupport itu dari semester 6. Kemudian di semester 7 saya udah mulai kerja di Bita and Marcon Engineering. Nah, itu di dekat kampus ITENAS. Jadi masih asisten karena memang belum lulus. Nah, sesudah saya lulus, alhamdulillah saya menjadi engineer, gajinya naik. Kemudian sempat ditugaskan untuk di Jakarta ya. Karena Bita and Marcon ini berafiliasi dengan perusahaan asing namanya Wittichen Bosch dari Jerman. Nah, saya ditugaskan. Jadi luar biasa saat itu gaji yang saya terima saat ditugaskan di Wittichen Bosch itu 4 kali gaji saya kerja di Bandung. Dia konsultan di Bandung pada umumnya saat itu X gitu ya, gaji saya itu 4X gitu. Jadi gede banget, alhamdulillah. Memang berkantornya di Jakarta. Mesti mengeluarkan kos saat itu 125.000 tuh. Saya pulang ke Bandung naik bus itu 20.000. Udah yang eksekutif tuh Bandung Jakarta gitu. Nah, saya menikmati itu sekitar ya setengah tahun. Nah, kemudian sesudah lulus ya kan, sebelum lulus semester 7 terus lulus, kemudian lulus saya 96 awal, saya coba mendaftar di beberapa tempat paralel dengan saya kan masih kuliah ekstensi ekonomi studi pembangunan Unpad malam. Nah gitu, jadi alhamdulillah saya diterima di Jasa Marga ya, dengan perjuangan yang luar biasa panjang, hampir setengah tahun. Jadi dulu ada mulai dari tes psikotes sampai tesnya 7 kali, terakhir itu tes bersih diri. Jadi saya harus tes karena saat itu kan memang harus dilihat apakah keluarga ada yang terlibat G30S gitu ya. Screening jadi ya? saat itu screening. Nah, ada di screening di Kementerian PUPR. Gitu. Karena Jasa Marga itu di bawah binaannya PUPR. Jadi yang ngetesnya bukan Jasa Marga, yang ngetesnya PUPR. Alhamdulillah di posisi terakhir itu wawancara direksi itu ada 14 orang. Ada 14 orang. 14 orang itu kalau nggak salah 6 ITB, kemudian UI 4, ITS 4 kalau nggak salah. Nah, ITB gugur 2, jadi tinggal 4. UI gugur 2 apa gugur 1 gitu ya. Kemudian ITS gugur 3. Jadi hanya 8 orang yang diterima Kang Oka. Hanya 8 orang. Jadi alhamdulillah ini juga mungkin berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan doa orang tua ya. Jadi saya sangat melihat bahwa yang 6 orang dari ITB lulus, ada yang dari kakak kelas saya yang luar biasa. IP-nya bagus, pinternya luar biasa, komunikasinya. Saya itu kan pas-pasan, seperti yang tadi saya ceritakan gitu ya. Tapi mungkin ada pertimbangan dari BUMN, mungkin lebih menerima yang mungkin dari sisi stylenya gitu ya, yang akan loyal kepada perusahaan, yang ya mungkin lempeng-lempeng aja mungkin, walau alam. Tapi alhamdulillah saya diterima dan sudah diterima di Jasa Marga. Saya tidak pindah ke tempat manapun dari tahun 96 akhir ya sampai dengan saat ini. Jadi mungkin sudah 25 tahun lebih. Alhamdulillah kau kan. Ya mudah-mudahan berkah ya untuk saya sekeluarga dan juga untuk perusahaan yang saya dukung. Kalau menurut Kang Agus penting nggak sih sebenarnya kita tuh loyal sama perusahaan? Kan kalau zaman sekarang mah kayak apa namanya migrasi ke antar perusahaan itu sesuatu yang jamak ya. Iya. Saya melihatnya tergantung dari apa yang menjadi goals kita ya. Tapi secara umum saya melihatnya penting secara umum ya. Jadi misalnya ini contoh saya yang mungkin kalau setiap orang kan berbeda. Iya betul. Kalau saya melihatnya begini, kalau saya loyal artinya saya tetap di satu perusahaan, saya akan punya kesempatan untuk mengkontribusikan kemampuan, kapabilitas, loyalitas, dedikasi saya secara full. Jadi kalau kerja 4 tahun, 5 tahun, apa yang bisa kita sumbangsikan? Baru penyesuaian gitu ya, silaturahmi ketemu 1-2, proyeknya baru proyek awal. Tapi dengan pengalaman saya sekarang 25 tahun lebih, itu saya bisa berkontribusi, saya ikut pembangunan jalan tol di sekitar Jakarta. Saya ikut pembangunan jalan tol di Cipularang. Saya ikut pembangunan jalan tol di Jawa Timur gitu ya.
Kemudian saya di bidang finance, saya bisa berinvestasi sehingga membuat korporasi saya itu dari sisi finance dan keuangan yang lebih kuat, misalnya gitu. Kemudian saya bisa berkontribusi saat Trans Jawa tersambung, begitu banyak ruas jalan tol yang dibangun Jasa Marga. Saya ikut menjadi pelaku sejarah saat peresmian itu. Bagaimana Pak Presiden gitu ya, setiap 2 bulan pasti datang ke Jasa Marga meresmikan ruas jalan tol Jasa Marga. Dan nanti di Jumat sekarang juga ada ruas jalan tol yang diresmikan Pak Presiden di Manado itu. Jumat ini ya. Jadi kontribusi dan apa yang sudah diberikan oleh perusahaan saya yang oleh Jasa Marga untuk negeri ini. Nah, saya bisa mengikuti prosesnya itu akan bisa saya peroleh dan saya peroleh karena saya memang berada di perusahaan ini dalam jangka waktu yang lama tidak berpindah-pindah. Mungkin itu. Kemudian yang kedua, dari sisi pribadi saya ya, otomatis kalau kita ingin berkarir gitu ya, kan nggak mungkin kita pindah ke sini, pindah-pindah harus dapat karir. Ya bagaimana perusahaan yang menerima kita itu bisa memberikan kesempatan yang sangat tinggi dan mempercaya kita kalau kontribusi kita ke perusahaannya belum lama dan belum teruji ya. Jadi saya sih melihatnya track record itu sangat penting. Gitu. Jadi kalau misalnya seseorang diberi amanah oleh perusahaan dengan jabatan yang lebih tinggi, itu pasti salah satu hal utama yang dilihat adalah track record, kompetensi, dan satunya lagi pasti attitude ya, integritas, loyalitas itu pasti dilihat. Nah, jadi dengan bekerja di satu tempat dalam jangka waktu cukup lama, saya mendapatkan karir yang memang berproses dari mulai ya kerja sangat ini ya sangat clerical, kemudian kontribusinya juga jauh, hanya data-data yang di ujung diolahnya itu melalui sampai dengan di posisi yang harus mengambil keputusan dan bisa berkontribusi banyak untuk perusahaan. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga mungkin lebih ke arah kontribusi terhadap keilmuannya sih. Jadi kalau yang pertama ke perusahaan gitu ya, kemudian yang kedua dari sisi kita. Kalau yang ketiga itu ya kalau kita menduduki tempat dan tahapan secara lengkap di suatu bidang pekerjaan, tentu kita bisa mengkontribusikan apa yang kita miliki, sharing knowledge ya kepada lingkungan, karena kita punya pengalaman yang cukup, kompetensi dari akademisinya, insya Allah kita sudah punya bekal, kemudian kita bekerja dan kita punya kesempatan menjadi praktisi dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu kita bisa share ke adik-adik kita ya, atau ke orang lain di bidang yang memang kita kuasai. Karena ya kita menguasai suatu bidang itu perlu waktu yang lama, tapi kalau kita men-sharekan kan orang akan mendapat ilmu dari kita, nggak usah berlama-lama seperti kita, meskipun kedalamannya berbeda ya. Jadi saya sih melihatnya seperti itu tukang muka. Jadi kita akan bisa full penuh untuk memberikan kontribusi yang terbaik apabila memang kita berada di satu tempat, mendedikasikan waktu kita untuk berkontribusi dan bekerja dengan loyalitas yang baik. Siap. Ini Kang Agus, sebenarnya yang sekarang juga agak ada yang mengganggu ya. Di saat misalnya kalau boleh sebut nama Deddy Corbuzier ya bilang kalau dia itu tidak perlu ijazah gitu kan, yang penting skill. Sebenarnya itu masih relevan nggak sih sekarang menurut, maksudnya kayak ijazah itu kita bersekolah atau memang harus udah deh skill aja gitu menurut Kang Agus gimana? Mungkin ada benarnya sih yang disampaikan seperti itu ya. Jadi kadang-kadang untuk kita bisa berkontribusi sangat tinggi itu nggak perlu melalui jenjang pendidikan formal, gitu ya, bisa informal. Nah, tetapi saya sih melihatnya tidak overall seperti itu. Ada bidang-bidang yang memang kita harus teredukasi dengan baik ya. Minimal saat kita mengenyam jenjang pendidikan kan sebenarnya tidak hanya kompetensinya saja, tapi bagaimana kita berkomunikasi dengan tim saat kita sekolah gitu ya. Kemudian bagaimana kita berhubungan, bagaimana kita menjadi dewasa, bagaimana kita melatih cara berpikir kita gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih
pasti akan sangat banyak pengalaman kompetensi, hal-hal yang kita peroleh saat kita melaksanakan jenjang pendidikan tertentu di samping gelarnya itu ya, di samping kemampuan kompetensi yang di backup dengan adanya gelar. Jadi saya sih ngelihatnya mungkin untuk kondisi Indonesia saat ini di pekerjaan-pekerjaan tertentu itu gelar akademik itu masih diperlukan. Misalnya dosen itu gelar akademik, profesor itu perlu. Nah, karena itu sudah melewati suatu tahapan, sudah teruji dan dievaluasi oleh yang memang kompeten sehingga mendapatkan gelar tersebut ya, mendapatkan penghormatan tersebut. Sehingga saat yang bersangkutan mendedikasikan ilmu, nah itu sudah teruji, tersertify. Nah, sekarang kalau misalnya kita tidak melalui tahapan tertentu seperti itu ya, mungkin oke, ilmunya jago gitu. Tapi bagaimana cara bersikap, bagaimana attitude-nya, mungkin tidak akan terbackup. Kenapa? Karena yang bersangkutan tidak mengikuti proses pendidikan yang tidak hanya kompetensinya saja. Tapi pendidikan itu kan proses overall ya, bagaimana berkomunikasi, baca buku ke perpustakaan, berdiskusi, saling sharing gitu. Jadi kesimpulan overall-nya Kak Oka, kalau menurut saya, ya memang saat ini kompetensi itu tidak melulu harus melalui jalur pendidikan. Gitu. Jadi bisa saja dengan cara apapun kita bisa berkontribusi sebaik mungkin, tapi di bidang-bidang tertentu itu jalur formal itu masih diperlukan untuk memastikan bahwa secara attitude, secara kedewasaan, secara keilmuan, nah apa yang nanti diemban oleh seseorang tersebut itu sudah melalui tahapan dan proses saringan yang baik, sehingga yang bersangkutan bisa memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik. Sehingga ya jenjang pendidikan formal, kalau menurut saya untuk wilayah dan pekerjaan-pekerjaan tertentu itu masih wajib, tapi di bidang-bidang yang lain itu bisa support. Gitu. Kayaknya kalau di perusahaan-perusahaan besarnya BUMN kayak itu masih sebagai persyaratan ya lulusan itu ya? Ya, jadi masih persyaratan. Nah kalau di kami di Jasa Marga itu untuk jadi misalnya gini, kalau masuk itu misalnya jenjangnya S1. Kalau yang masuk S2 itu dihargainya S1. Karena kita memerlukan kualifikasi S1. Nah, kemudian antara yang sebelumnya masuk dari SMA dengan masuk dari S1 itu diperlakukan sama di tahap awal. Tapi saat yang bersangkutan itu akan menduduki jabatan manajerial, itu bidang bagaimana memanage, bagaimana mengatur waktu, bagaimana menyusun suatu project itu kan harus didasarkan atas tata cara berpikir yang baik ya. Nah itu diberikan di jenjang strata 1, di jenjang D4. Sedangkan di SMA belum diberikan, sehingga kesempatan kepada yang berpendidikan dari S1 itu akan dibuka, sedangkan kesempatan lebih luas. Nah, jadi sama-sama tapi disesuaikan dengan kompetensinya, sehingga fairness lah, fair ya, adil lah. Sebenarnya Kang Agus tadi kan waktu di tes itu malah melibatkan PU ya. Kalau secara ini kedudukannya Jasa Marga sama PU itu seperti apa? Organisasi? Ya, jadi kalau Jasa Marga itu kan tugasnya mensupport untuk penyediaan infrastruktur ya. Infrastruktur di Indonesia itu ada jalan, salah satunya ya ada jalan, ada pengairan, ada perumahan. Nah, kita ngomong tentang jalan, karena bidang saya kan di jalan tol. Itu menjadi tugasnya Kementerian PUPR di Direktorat Jenderal Bina Marga. Marga itu jalan, pembinaan jalan ya, di Direktorat Jenderal Bina Marga. Sehingga semua yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan jalan lokal, jalan lingkungan, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional, itu adalah tugas dan kewajiban Bina Marga, Kementerian PUPR. Nah, jadi Dirjen Bina Marga itu adalah salah satu Direktorat Jenderal di Kementerian PUPR. Nah, hubungan dengan Jasa Marga adalah Jasa Marga itu adalah badan usaha milik negara. Jadi pemerintah memiliki sharing terbesar di BUMN, Jasa Marga ya, 70%, 30% publik. Nah, Jasa Marga ini kalau dari sisi
apa yang dilakukan secara teknis itu harus memenuhi ketentuan, aturan, dan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, Direktorat Teknisnya kan di Bina Marga ya, Kementerian PUPR. Jadi Jasa Marga melakukan bisnisnya dengan mendapatkan advis, bimbingan, dan pengawasan dan pengendalian dari Kementerian PUPR. Tetapi Jasa Marga itu adalah BUMN. Nah, secara teknis Jasa Marga demikian, tapi secara korporasi itu Jasa Marga dimiliki oleh pemerintah. Diwakili oleh siapa? Diwakili oleh Kementerian BUMN. Jadi saat Jasa Marga melakukan tugasnya, kalau misalnya kita saat membangun jalan, tentu kita minta advis, persetujuan, dukungan, itu dari Kementerian PUPR, dari sisi teknis jalannya. Tapi saat kita membangun jalan itu, bagaimana kelayakannya, bagaimana apakah itu baik, apakah misalnya kita bekerja sama dengan siapa, kemudian apakah perlu pinjaman, kemudian strategi bisnis siapa masuk di RJPP atau ini nggak usah, strategi jangka panjangnya bagaimana. Nah, kajian dan konsultasi Jasa Marga untuk bidang-bidang korporasi seperti itu dilakukan oleh Jasa Marga ke pemerintah selaku pemegang saham Jasa Marga, dalam hal ini diwakili oleh BUMN. Jadi Jasa Marga punya dua bapak nih, kalau terkait dengan teknik Jasa Marga didukung, dikendalikan, diawasi oleh Kementerian PUPR ya, melalui Ditjen Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol. Tapi kalau dari sisi bisnis, korporasi, compliance, aspek legal, nah itu kita diadvis, didukung, itu dikendalikan oleh Kementerian PUPR, Kementerian BUMN. Kalau sejauh ini sebenarnya terkait dengan pengadaan jalan tol itu penugasan atau justru malah usulan dari Jasa Marga? Jadi mungkin ditarik dulu nih, bagaimana jalan tol itu dibangun ya. Pertama itu dari pemerintah yang tadi saya sampaikan, Direktorat Bina Marga menyusun jaringan jalan tol. Jadi untuk mendukung infrastruktur agar masyarakat terdukung, dapat melakukan mobilisasi dengan baik, itu harus dibangun jalan tol Cipularang dulu ya. Kemudian perlu dibangun jalan tol Trans Jawa untuk mendukung Pantura, sehingga masyarakat bisa memilih menggunakan jalan tol atau menggunakan jalan tol. Nah, itu ditetapkan dulu ya Bina Marga. Kemudian saat sesudah ditetapkan, itu pemerintah melakukan tender investasi. Nah, di tender investasi itu siapapun termasuk Jasa Marga ya, boleh mengikuti tender dengan ketentuan bahwa pesertanya itu adalah entitas khusus yang disiapkan untuk mengusahakan ruas jalan tol tersebut. Jadi kalau Jasa Marga ikut, nggak boleh tuh, karena entitas khusus kan bukan Jasa Marga ya, Jasa Marga harus bermitra. Nah, jadi melalui anak perusahaan, misalnya kalau Bogor itu Marga Sarana Jabar, kalau di tol Jabodetabek misalnya yang elevated Jasa Marga Jakarta Cikampek elevated. Kalau misalnya di Semarang Solo Jasa Marga Semarang Solo gitu. Kalau Solo Ngawi itu kan Trans Jawa itu dari itu ya, Semarang Solo, kemudian Ungaran Bawen, habis itu Solo Ngawi, Ngawi Kertosono, Kertosono Mojokerto, ada Surabaya Mojokerto gitu. Terus ada Pandaan Malang, ada Surabaya Gempol, Gempol Pandaan. Nah, Jasa Marga membentuk anak perusahaannya dengan depannya Jasa Marga, belakangnya nama ruasnya. PT Jasa Marga Solo Ngawi, JSN, PT Jasa Marga Gempol Pasuruan, JGP, PT Jasa Marga Pandaan Malang, JPM. Nah, terus PT Jasa Marga yang lain-lain gitu. Jasa Marga Kunciran Cekateng di Jabodetabek ya, JKC. Demikian tuh kalau jadi Jasa Marga untuk mendapatkan ruas itu ikut tender. Nah, saat sudah tender yang diperoleh, baru si badan usaha ya yang tadi entitas khusus itu mengikat perjanjian dengan pemerintah dalam bentuk perjanjian pengusahaan jalan tol. Nah, perjanjiannya itu kenapa? Infrastruktur itu tugas pemerintah. Nah, diserahkan kepada swasta, pada badan usaha, biasa kita sebut itu public-private partnership atau kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU ya. Ini ada aturan-aturannya dan udah sangat baik ya pengaturan terkait jalan tol ini. Kemudian
di perjanjian itu diatur tuh. Jadi tarifnya berapa, penyesuaian tarif bagaimana, harus menyediakan panjang jalan berapa, lebarnya berapa, tekniknya berapa, standar pelayanan, itu semuanya lengkap. Sehingga regulasi terkait dengan pengusahaan jalan tol itu di kita sudah sangat maju gitu. Nah, mengapa infrastruktur jalan tol sekarang kan relatif lebih maju? Kita sudah panjang jalan tol kan berkembang pesat ya, itu menandakan bahwa konsep kerjasama pemerintah dengan badan usaha di pengusahaan jalan tol itu sudah sangat baik, sangat terdukung, sehingga infrastruktur jalan tol banyak didukung dan dibangun oleh badan usaha. Nah, dengan dukungan pemerintah. Nanti sesudah konsesinya selesai, jalan tol tersebut dikembalikan ke pemerintah. Gitu. Nah, kenapa masa konsesi? Ya karena kan badan usaha mengeluarkan dana, mengeluarkan investasi. Sehingga di masa konsesi itu investasi yang dikeluarkan badan usaha mendapat pengembalian dari tarif yang diperoleh. Nah, hitungannya sudah ada, kesepakatannya sudah ada. Sehingga kalau konsesinya selesai, artinya investasinya sudah dikembalikan tuh. Badan usaha sudah harus mengembalikan ke pemerintah. Nah, tinggal nanti pemerintah bagaimana nih mengoperasikan jalan tol tersebut. Apakah tetap akan bertarif dengan pendapatan untuk pemerintah, ataukah digratiskan, tapi nanti biaya pemeliharaan dari beban pajak. Nah, itu belum ada presiden tuh, Kang Oka. Nanti akan itu tahun berapa nanti berarti yang 2044. Jadi di 2044 itu mulai dari Jagorawi ada 13 ruas jasa marga yang harus diserahkan ke pemerintah. Nah, mungkin pertanyaannya ini agak nambah ya dari loh kenapa? Kan Jagorawi udah lama. Nah, harusnya kan udah gratis. Mungkin secara hitungan bisa dilihat sudah balik apa belum ya. Nah, kalau saya pribadi melihatnya ya memang Jagorawi dari sisi kelayakannya sangat baik. Nah, tetapi dari 13 ruas jalan yang di awal saat Badan Pengatur Jalan Tol itu didirikan, perjanjian jalan tolnya, PPJT yang tadi itu dilakukan oleh Jasa Marga dengan pemerintah untuk 13 ruas secara bundling. Ada medan yang kelayakannya sangat minim, ya, jadi rugilah udah pasti. Kenapa? Trafficnya nggak ada. Operasionalnya tinggi. Ada Jakarta Cikampek yang baik, Jagorawi yang baik, Tangerang yang baik, dalam kota yang baik. Semarang saat sebelum Trans Jawa, wah itu rugi juga. Palimanan Kanci, Cirebon sebelum Trans Jawa nyambung ya. Kan orang juga mau pakai tolnya gimana? Orang tolnya terputus. Sampai Cikampek nggak ada tol. Baru lagi Palimanan. Nah, tapi setelah nyambung, orang kan akan menggunakan jalan tolnya secara menerus. Jadi di kita itu staging pembangunan jalan tol dibangun sekaligus seperti Trans Jawa gitu ya, itu sangat membantu untuk pengembangan wilayah dan masyarakat memilih menggunakan jalan tol. Dibanding dengan ya jalan tolnya belum nyambung, masuk tol keluar lagi, masuk lagi keluar lagi. Nah itu masyarakat lebih suka ya udah nggak usah pakai jalan tol kalau kayak gitu. Nah jadi memang kondisinya berbeda. Kemudian pembangunannya juga ada di beberapa rute itu bertahap, sehingga kelayakannya berbeda-beda. Nah, karena kelayakan berbeda dibundling, nah jatuhnya konsesi dikembalikan ke 2044. Nah, mungkin Jagorawi harusnya lebih awal. Cikampek lebih awal, tapi Medan mungkin malah nggak akan kembali tuh, gitu, karena kelayakannya kurang. Sehingga setelah dibanding ya, dan dilakukan evaluasi, tahun 2004 itu tahu Pak. Ya. Ini sebenarnya berarti ada grand design-nya juga ya untuk seluruh Indonesia ya. Kayaknya bukan cuma betul. Di Jawa aja kan ya. Iya, betul. Ini Sulawesi juga baru di Bitung Manado aja ya kayaknya. Iya, jadi baru Manado Bitung, tapi sudah dioperasikan dari Manado sampai Danau Wudu ya. Sudah diresmikan tahun yang lalu. Nah, sekarang penyelesaian dari Danau Wudu ke Bitung. Jadi grand design-nya sudah ada di Dirjen Bina Marga. Kapan dibangun, kemudian kapan yang jadi prioritas, itu sudah ada. Nah, termasuk sekarang pemerintah kan sedang akan melakukan tender untuk ruas-ruas lain ya. Nah, terakhir tender yang diikuti oleh Jasa Marga dan Jasa Marga diamanahi menjadi pemenang, itu Gede Bage, Tasik, Cilacap tuh Pak.
200 kilo. Jadi Gede Bage itu akan menyambung dengan ruas jalan tol Jasa Marga yang saat ini, Purbalenyi ya. Jadi dari Padalarang sampai Cileunyi itu kan ada Padalarang, kemudian Paster, Buah Batu gitu ya. Kemudian kan Gede Bage baru Cileunyi. Nah, sambungan ke arah timur itu tidak dari Cileunyi, tapi ditarik ke depan Gede Bage Tasik, kemudian ke Cilacap. Karena Cileunyi itu menyambung ke yang Sumedang. Apabila nyambungnya ke Garut Tasik itu dari Cileunyi, wah Cileunyi terlalu padat. Jadi enggak kuat untuk menampung beban, sehingga orang yang nanti ya apabila udah jadi Gede Bage Tasik, yang mau ke Tasik dia nggak usah lewat Cileunyi, lewat Gede Bage gitu, sehingga volume yang melewati Cileunyi itu yang akan ke Sumedang itu sudah terbagi. Ya. Nah itu grand design itu misalnya salah satu konsep detailnya seperti itu tuh Kang Oka, sehingga sebetulnya sudah ada planning yang sangat baik, tapi memang pelaksanaan pembangunan jalan tolnya itu tidak langsung berak semua ya, bertahap karena memang ya keterbatasan pendanaan kita gitu. Di mana yang prioritas didahulukan dengan tahapan yang bisa menghasilkan juga ya artinya. Betul. Nah, jadi satu lagi yang tadi Kang Oka bilang itu kan yang melalui proses tender itu untuk yang memang kelayakannya baik. Dan tadi yang Kang Oka sampaikan, oh ini penugasan diberikan oleh pemerintah hanya kepada Utama Karya. Ada perpres khusus. Jadi untuk yang tol Sumatera itu kan kelayakannya kita pahami ya. Kan di Sumatera belum berkembang, terus harus dibangun jalan tol. Nah, yang lewat juga kendaraannya sangat terbatas. Sehingga kalau pengembalian itu hanya mengandalkan dari volume lalu lintas tarif, itu nggak akan pernah kembali. Sehingga pemerintah menugaskan Utama Karya memberikan penanaman modal negara ya. Sehingga Utama Karya bisa merealisasikan pembangunan itu karena ada dukungan dari pemerintah. Utama Karya bisa ditugaskan oleh pemerintah, kenapa? Karena Utama Karya ini keseluruhan sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Belum TBK ya, sehingga mungkin dari sisi perizinan, compliance, GCG itu akan prosesnya lebih cepat karena semua kendalinya di pemerintah, tidak harus meminta izin kepada pemegang saham yang publiknya. Iya. Kang Agus kayaknya ada ini ya apa namanya perpindahannya cepat ya dari jabatan sebelumnya ke sini sekarang. Kayaknya kan di tahun yang di 2001 ya dua-duanya ya. Jadi ya ini namanya tugas ya, kan kita tidak bisa memilih, ya bergantung dari amanah yang diberikan. Jadi alhamdulillah saya menempati hampir semua bidang yang ada di Jasa Marga ya. Hanya SDM aja yang enggak gitu. Tapi sebetulnya menghandle juga sih saat di corporate secretary ya. Ada human capitalnya, ada legalnya, ada procurement, ada risk gitu. Saat di corporate secretary. Jadi saat di corporate secretary tahun 2017 sampai 2021. Jadi jabatan yang paling lama yang saya emban itu corporate secretary 4 tahun. Kalau yang lain relatif 8 bulan, 7 bulan, 1 tahun, 1 tahun setengah, paling lama 2 tahun. Nah, corporate secretary ini satu-satunya yang 4 tahun. Gitu. Nah, termasuk di posisi terakhir ya, direktur bisnis itu saya emban hanya dari Mei sampai Desember. Semester lah ya. 7 bulan ya. 7 bulan kemudian saya diamanahi mulai Desember itu di Direktur Pengembangan Usaha sampai dengan saat ini. Gitu. Jadi memang sangat dinamis. Nah, saya sih melihatnya ini kesempatan yang diberikan oleh perusahaan ya, oleh kementerian dan oleh pemerintah kepada kami ini di Jasa Marga itu benar-benar sepertinya memang aspek profesional ini menjadi acuan utama. Saya melihatnya seperti itu. Jadi saya berkiprah ya dari dalam, kemudian ya profesional kan. Saya tidak ikut jalur yang non profesional ya, artinya ya saya memang kerja Jasa Marga gitu. Nah, kemudian diamanahi tugas ini dengan berbagai tempat dan posisi, dan terakhir direktur bisnis 7 bulan, kemudian ya udah langsung dipindah lagi ke direktur pengembangan usaha. Ya mudah-mudahan ini bentuk dari apa yang kepercayaan.
sudah track record yang sudah saya laksanakan. Mudah-mudahan ini penilaian yang positif sehingga amanah itu diberikan. Jadi sebetulnya kalau saya sih tidak mengejar jabatan itu bukan hal yang penting, tapi saya ingin berkontribusi yang terbaik untuk perusahaan yang memang memberikan nafkah kepada saya sekeluarga. Gitu. Lebih ke arah itu aja. Ini kan amanah gitu ya. Jadi mau jabatan dan tugas apapun ini amanah. Nah, kebetulan amanah yang diberikan ini sangat besar. Nah, jadi saya melihatnya ya insya Allah kontribusi yang bisa diberikan juga harusnya besar gitu ya, karena tanggung jawabnya lebih besar. Nah, saya sangat mengharapkan nih, Oka, jadi amanah ini estafet ya ke adik-adik saya yang ada di Jasa Marga. Banyak sekarang Jasa Marga. Sekarang itu BOD -1 Jasa Marga itu 34-35 tahun, itu udah BOD -1. Udah siap untuk menjadi direksi di BUMN, di Jasa Marga, atau di BUMN yang lain. Nah, Jasa Marga kemarin, alhamdulillah, wakil dari Jasa Marga, karyawan Jasa Marga diamanahi menjadi salah satu direktur ya di Wijaya Karya. Ada yang diamanahi menjadi direktur di Adikarya, ada yang diamanahi direktur di Surveyor Indonesia gitu. Jadi saya melihat ini cukup bagus Jasa Marga mendapat kepercayaan sehingga kader-kadernya bisa menjadi direksi tidak hanya di Jasa Marga, tapi di BUMN yang lain. Nah, kemudian saat ini direksi Jasa Marga ada 6 orang ya. Dari 6 itu 5 itu dari dalam, 5 itu dari Jasa Marga. Jadi ini jumlah terbesar direksi yang dari dalam. Jadi ini juga menandakan bahwa pemerintah memberikan kepercayaan yang cukup besar nih buat kami di Jasa Marga. Mungkin gitu Kak Oka. Jadi kalau posisi-posisi ya ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang rata-rata sih 1 tahun sampai 1,5 tahun. Corporate Secretary saya 4 tahun ya. Jadi kalau dari saya bekerja 25 tahun itu mungkin saya sudah mengemban di sekitar 21-an posisi gitu yang berbeda. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan bisa jadi kontribusi yang positif dari saya untuk kemajuan. Insya Allah. Kalau itu kemungkinan nyebrang ke pemerintahan memungkinkan nggak? Misalnya jadi dirjen memungkinkan dengan apa ya, dengan prosedur-prosedur tertentu ya. Nah, saat ini mungkin ada yang awalnya direktur SDM Jasa Marga, saat ini kan menjadi deputi di Kemenpan RB. Jadi yang menginisiasi itu ya tata nilai akhlak ASN. Nah, itu direktur SDM-nya Jasa Marga. Kemudian beliau ikut fit proper menjadi deputi SDM di Kementerian BUMN. Kemudian setelah menjadi deputi di Kementerian BUMN, kemudian diamanahi untuk bergeser ke deputi di Kementerian Pan-RB. Nah, mungkin seperti itulah Kak Oka ya. Jadi kalau open bidding dan ikut mungkin bisa bidding. Ya. Betul. Ya. Jadi harus ada open bidding. Kalau nggak ada open bidding, nggak. Gitu. Jadi kesempatannya ada bila ada open bidding. Jadi memang sekarang ya luar biasa ya kesempatan kita bisa berkontribusi dan memberikan sumbangsi itu dengan berbagai channel-channel yang mungkin. Tinggal ya kita harus memiliki track record yang baik, kompetensi yang baik, attitude dan integritas yang baik ya insya Allah kita akan kerja dengan baik dan insya Allah kita memberikan kontribusi dimanapun dengan jabatan apapun. Iya, sebenarnya ya namanya juga amanah ya jabatan itu. Kadang-kadang kita tuh ingin itu kan bukan karena ambisi tapi lebih kerasa terpanggil kali ya kalau kita pengen jabatan lebih tinggi gitu kan. Ya. Saya pengalaman jadi direktur ya, Oka ya. Jadi direktur setelah dari luar yang tadi Pak Alek Beni yang saat ini menjadi deputi di Kemenpan RB, itu sebelumnya ada Pak Kus Hartanto. Setelah jadi direktur SDM Jasa Marga, beliau diamanahi menjadi direktur SDM di Pertamina. Jadi Jasa Marga ngekspor direktur SDM menjadi deputi di Kemenpan RB ya, dan ada juga yang diekspor oleh Jasa Marga menjadi direktur di Pertamina. Jadi waktu ada kesempatan untuk talent pool menjadi direksi, saya kan nggak begitu interest ya, ya kerja aja yang baik. Nah, saya sempat ditanya, Pak Agus, kalau misalnya Bapak menduduki jabatan direksi, apakah
ibunya Pak Agus akan bangga. Sampaikan, oh iya Pak, pasti Pak, ibu saya bangga. Pak Agus jangan mikir untuk diri sendiri, pikirkanlah untuk ibu. Tapi secara nggak langsung Pak Agus akan memberikan kontribusi untuk perusahaan dengan lebih baik. Nah itu saya terngiang-ngiang tuh Pak. Jadi saya tuh selalu waktu saya jadi corporate secretary ya, saya melihat bahwa jabatan ini udah sangat tinggi buat saya, udah cukup lah. Terus ngapain saya udah nggak ngejar jadi direksi, udah ngapain, nggak minat, nggak mau, nggak gitu, selalu tertanam seperti itu gitu. Nggak ada alasan apa-apa, saya hanya nggak, karena dulu itu kan selalu jadi direktur BUMN, rebutan ini itu gitu ya. Saya enggak sama sekali, enggak ya saya kerja aja udah gitu. Nah jadi saya itu menjadi direktur jasa marga ya, saya tidak berbuat apapun selain ya saya bekerja dan track record. Ya tiba-tiba saya diamanahkan gitu. Nggak ada lobby-lobby politik lah ya. Sama sekali. Jadi apa ya? Bukan seringan ya, ya lancar ya. Maksudnya prosesnya simpel gitu, sesimpel itu. Nah demikian juga saat ya mungkin itu. Nah dari sebegitu juga saat saya bergeser ya dari direktur bisnis sebelumnya di Desember kemarin berpindah ke direktur pengembangan usaha. Ya ini penugasan dari pemerintah ya, dari Kementerian BUMN, dari perusahaan ya saya jalan. Saya kan nggak bisa milih. Saya baru 7 bulan, belum banyak kontribusinya, enggak. Ya pokoknya tugas dilaksanakan sebaik-baiknya. Ya. Betul. Dan saya sih berharap ya dalam waktu dekat nanti ya adalah yang menggantikan saya dari, harapan saya sih dari internal ya. Karena saya yakin kader-kader jasa marga saat ini banyak dan siap. Dan mudah-mudahan setiap generasi memberikan legacy yang baik ya, dan akan diteruskan oleh generasi selanjutnya untuk semakin membuat jasa marga semakin maju, semakin bisa memberikan yang terbaik lah untuk kepentingan masyarakat. Insya Allah ya, karena kalau infrastruktur itu kan pasti untuk kepentingan publik. Mudah-mudahan banyak amal kebaikan yang bisa kami support, kami lakukan, ya berdampak positif untuk kami ya sebagai karyawan di jasa marga, dan juga tentu berdampak baik untuk masyarakat, ya, karena mendukung masyarakat untuk bisa bersilaturahmi dari tempat ke tempat lain. Luar biasa Kang Agus, mudah-mudahan semakin sukses ya. Jadi ini masih banyak sih sebenarnya pertanyaan di benak saya, tapi nantilah mudah-mudahan jilid kedua lah ya Kang Agus ya. Oke, siap. Mudah-mudahan kita ngobrol lagi, kita beberapa tahun lagi kita semacam evaluasi lagi nih apa yang sebenarnya yang sudah kita laksanakan. Karena memang kalau menurut saya pribadi ya, jadi dimanapun kita berada, bukan posisi sih sebenarnya, tapi lebih ke kontribusi ya yang harus maksimal itu ya. Kalau posisi itu ya tadi amanah yang sifatnya itu yang belum kalau kita terlalu mengejar itu kesannya jadi ambisi ya gitu ya. Seperti itu. Baik Kang Agus, terima kasih banyak ya. Semoga sehat semua keluarganya. Amin. Dan mudah-mudahan nanti kalau ada undangan dari Kang Agus saya bisa datang ya. Ini saya berapa kali terlewatkan ya reuni-reuni ini. Ayo silaturahmi itu. Iya. Atur nuhun, kita sudahi dulu ya Kang Agus. Oke, terima kasih.